Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perkuliahan pembelajaran sosial emosional. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Saya Vindi Fardani. saya Jessi Safitri. Saya Dimas Ari Caizar. Saya Nurasma Amanda. Saya Elisa Dewi Anjani. Nah, itu adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, yang akan kami lakukan adalah melakukan aktivitas galeri walk. Selamat menonton. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saat di bangku sekolah. Saat saya melakukan PPL di SD Bawamai, saya merasa puas sebagai pengajar karena beberapa hal yang membuat saya puas, yaitu murid dan gurunya sangat disiplin, lingkungan sekolahnya sangat positif, budaya literasi yang baik, terus juga sikap menghargai mereka yang sangat tinggi, terus juga fasilitas mereka yang cukup lengkap di sekolah sehingga menunjang kegiatan pembelajaran menjadi lebih optimal. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Yes. Perkenalkan, nama saya Nurasma Amanda. Saya ingin bertanya, yang pertama-tama, apa yang membuat Anda bangga tentang komunitas sekolah tersebut? Oke, baik, langsung saya jawab ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa hal yang membuat saya bangga atas komunitas SD Bawamai Pontianak ini adalah lingkungannya yang hangat, harmonis, positif, di mana disiplin itu ditingkatkan sangat kuat. Baik murid, guru, kayak pustakawan, staf dan lainnya itu mereka tuh sangat menaati aturan, disiplin. Terus juga saling menghargai dan mendukung dalam semua kegiatan yang dilaksanakan, bukan hanya kegiatan pembelajaran tapi kayak kegiatan ekstrakurikulernya. Terus kepala sekolah itu juga memberikan kesempatan kepada guru. Jadi bukan hanya guru yang memberikan kesempatan kepada murid, tapi juga kepala sekolahnya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk mendukung perkembangan serta minat dan bakat guru itu untuk mengembangkan lebih lanjut kepada murid-muridnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus di aktivitas 2.2. Nah, yang pertama dari kegiatan guru tersebut yang bisa dilakukan yaitu pertama, bijaksana dan empati. Kenapa? Karena guru tersebut menjaga harga diri muridnya dan mencegah potensi terjadinya bullying atau rasa tidak percaya diri dari murid yang mencuri tersebut. Yang kedua, yaitu adil dan tidak memihak. Guru tersebut memeriksa semua murid untuk menjaga kepercayaan dan ketenangan kelas walaupun sudah diketahui siapa pelaku sebenarnya. Yang ketiga, yaitu restoratif, yaitu mengutamakan pembinaan pribadi daripada hukuman fisik atau sosial. Nah, guru tersebut memberikan masukan atau memberikan nasihat kepada murid tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut, penerapan yang dapat dilakukan jika terdapat hal yang sama terjadi. Yang pertama, yaitu situasi dan tingkat permasalahannya. Nah, jika dilakukan secara berulang atau lebih serius, maka diperlukan langkah yang lebih tegas agar memberikan efek jerak kepada murid tersebut. Yang kedua, yaitu karakteristik murid. Nah, setiap murid itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, dia juga akan membutuhkan emosi yang sangat berbeda, maka perlakuan yang akan dilakukan juga berbeda. Yang ketiga, aspek PSE yang dapat dilakukan dari guru tersebut yaitu guru perlu mempertimbangkan kondisi emosi murid, hubungan guru antar murid, dan serta tujuan pembinaan yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sikap guru dalam mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah mencari solusi secara adil. Nah, memastikan semua murid diperlakukan secara adil dengan cara misalnya guru memanggil semua murid tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap tas mereka. Kemudian, sesudah dilakukan pengecekan, guru memberikan penguatan nilai dengan cara memberikan penguatan kepada seluruh murid tentang pentingnya kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab tanpa adanya menyebutkan kejadian secara detail. Artinya, guru tersebut harus memberikan penguatan kejujuran, karena kejujuran merupakan hal yang penting dalam kita, baik kita bertindak maupun kita berperilaku dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan secara pribadi. Nah, jika ditemukan pelaku pencurian, guru memberikan pembinaan secara pribadi dengan cara mengajak murid yang ketahuan mencuri dengan cara berdiskusi, kemudian menanyakan alasan apa penyebab murid tersebut mencuri, dan yang terakhir adalah menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yakni integrasi kompetensi pendidikan sosial emosional yang dapat diterapkan pada kasus tersebut. Yang pertama, kesadaran sosial, yakni guru memahami dampak sosial jika murid dipermalukan. Nah, maka dari itu di sini guru tidak langsung menghakimi atau menuduh
murid tersebut karena sudah kedapatan mencuri. Akan tetapi guru tersebut melindungi harga diri murid tersebut dengan tidak mempermalukan. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang peduli, yakni guru melakukan pemeriksaan hingga selesai, kemudian menjaga kepercayaan dan saling menghargai. Di sini yang dapat diterapkan oleh guru, yakni guru melakukan pemeriksaan kepada seluruh murid di kelas tersebut sampai selesai. Jadi di antara semua murid tersebut tidak ada yang mencurigai bahwa terdapat pelaku di dalam kelas tersebut. Kemudian yang keempat, yakni pengelolaan diri. Guru tersebut mengendalikan emosi dan tidak bertindak impulsif saat penanganan. Nah, yang dapat dipraktekkan guru tersebut di sini, guru tidak langsung bertindak keras atau langsung menuduh salah satu murid atau dalam satu kelas tersebut. Di sini guru melakukan pemeriksaan yang mana hanya guru tersebut yang tahu pelakunya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas tentang karakteristik guru sebagai teladan. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, berdasarkan pengalaman ketika mengajar, tantangan bagi guru itu beragam dari aspek pribadi, murid, kondisi kelas, sarana dan prasarana, serta keterbatasan dalam memberikan sumber belajar yang kontekstual. Untuk menjadi contoh dan teladan, khususnya dalam hal sosial emosional, kesadaran dan manajemen diri menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Namun, kerap kali hal tersebut menjadi tantangan yang cukup sulit bagi seorang individu ketika menghadapi dalam beberapa situasi dan permasalahan yang kompleks. Ketika guru mempunyai manajemen diri yang baik, ia akan menjadi guru yang memiliki keterampilan sosial dan menjalin hubungan yang baik pula dengan murid dan lingkungan sekolah. Sehingga ketika sosial emosionalnya baik, dalam menghadapi berbagai situasi, ia akan menjadi guru yang disukai oleh murid. Bahkan perilakunya dijadikan contoh dan ditiru oleh warga sekolah. Pertanyaan yang kedua yaitu, strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru yang teladan? Yang pertama yaitu mengenali emosi yang muncul dalam diri, kemudian menganalisanya dengan membuat beberapa kategori emosi pada setiap situasi ataupun permasalahan yang dihadapi. Contohnya yaitu emosi senang, sedih, takut, marah, dan kecewa. Yang selanjutnya, setelah mengenali beberapa kategori emosi, hal yang paling penting adalah bagaimana mengendalikannya, sehingga dalam keadaan apapun emosi tidak mampu mengambil alih tubuh saat membuat keputusan. Strategi ini bisa dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sampai ke depannya. Yang selanjutnya yaitu melatih rasa empati yang lebih banyak dengan cara mendengarkan dan memahami kondisi setiap murid agar mampu memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat mempengaruhi karakter guru sebagai teladan. Karena guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan murid yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik akan lebih mampu untuk mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai situasi dan masalah yang ada di kelas, serta mampu menghadapi untuk memahami perasaan dan kebutuhan murid dan dapat memberikan tanggapan maupun keputusan yang baik serta bijak. Sekian dari saya. Selanjutnya kelompok kami akan melanjutkan dengan menganalisis dan mereview isi beberapa film. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan mereview film Laskar Pelangi. Hal penting yang muncul dalam pikiran saya ketika saya mengingat film Laskar Pelangi yaitu saya menyadari bahwa keterbatasan bukan menjadi alasan bagi seorang murid untuk berhenti bermimpi dan belajar. Dari film tersebut, sebagai calon guru profesional, saya semakin menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi dan keunikannya masing-masing. Sehingga guru perlu memahami kondisi mereka dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan kepercayaan diri, semangat, karakter, dan harapan murid untuk meraih cita-citanya. Baik, untuk selanjutnya yakni hal yang dapat saya pelajari dari karakteristik guru dalam film Laskar Pelangi tersebut. Yang pertama yakni guru yang sangat peduli kepada murid. Di sini terlihat Bu Muslimah itu sangat peduli sekali dengan murid-muridnya. Karena di tengah keadaan sekolah yang sangat terbatas, kemudian fasilitas juga sangat minim, Ibu Muslimah itu tetap sabar dan tekun untuk mendidik murid-murid yang ada di sekolah Muhammadiyah Gantung tersebut.
Yang kedua yakni guru yang sangat sabar. Pada film tersebut, Bu Muslimah harus menghadapi Ikal dan teman-temannya yang tentunya masing-masing dari mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun dengan rasa sabar yang begitu besar, Ibu Muslimah tetap mendidik dan membimbing mereka, terutama pada karakter Mahar dan Harun yang harus memiliki kesabaran yang lebih untuk menanganinya tanpa harus marah yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, yakni guru yang sangat percaya pada kemampuan murid. Muslimah dan Pak Harfan itu sangat percaya bahwa Ikal dan teman-temannya itu memiliki kemampuan dan masa depan yang baik meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Selanjutnya yang keempat adalah guru yang selalu memberikan motivasi. Nah, Bu Muslimah selalu memotivasi, mendorong murid-murid untuk terus belajar dan memiliki cita-cita yang besar. Dari motivasi yang setiap Bu Muslimah berikan membuat Ikal dan teman-teman selalu bersemangat untuk bersekolah meskipun banyak sekali memiliki keterbatasan. Kemudian yang kelima adalah guru yang tidak membeda-bedakan murid. Bu Muslimah adalah guru yang sangat adil. Beliau memberikan kesempatan kepada semua anak dengan memberikan kesempatan yang sama, yakni memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini terlihat dari cara Bu Muslimah menerima dan membimbing seluruh murid yang ada di sekolahnya. Kemudian yang keenam adalah guru yang gigih dan pantang menyerah. Nah, ketika sekolah Muhammadiyah Gantong hampir ditutup karena jumlah murid yang belum memenuhi syarat, Bu Muslimah dan Pak Harfan tetap berusaha mempertahankan sekolah tersebut dengan cara menunggu kedatangan murid dan orang tua. Ketika hanya 9 murid yang hadir, Bu Muslimah dan Pak Harfan tetap menunggu dan berharap ada 1 murid lagi. Kemudian Harun datang bersama ibunya, sehingga jumlah murid menjadi 10 dan sekolah tidak jadi ditutup. Baik, yang selanjutnya saya akan mereview film alternatif lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, film yang kami pilih di sini yaitu dengan judul Negeri Lima Menara. Film Negeri Lima Menara ini menceritakan perjalanan Alif yang harus mengikuti keinginan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Madani. Nah, di pondok tersebut, Alif bertemu dengan sahabatnya yang kemudian bersama-sama menjalani kehidupan sebagai santri dengan berbagai aturan, kedisiplinan, tantangan, dan proses belajar. Nah, salah satu nilai yang kuat dalam film tersebut adalah manjada wajada yang mengajarkan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil dari usahanya. Dari film Negeri Lima Menara tersebut, hal-hal yang bisa saya pelajari yaitu untuk menjadi agen perubahan di sekolah, seorang guru harus mampu memberikan pengaruh dan lingkungan yang positif, memberikan arahan, motivasi, dan teladan yang baik. Nah, sikap tegas, disiplin, dan perhatian dari guru kepada murid menunjukkan bahwa keteladanan dapat membentuk karakter dan mempengaruhi perkembangan murid. Jadi, peran guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan materi pembelajaran saja, namun juga membantu murid dalam mengenali potensi yang dimilikinya, membangun keyakinan pada hal-hal yang mereka anggap sulit, dan memotivasi murid untuk berani memiliki cita-cita. Jika dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, nah karakter Ustadz Salman ini dapat menunjukkan bahwa beliau tidak hanya menekankan aturan kedisiplinan, tetapi dia juga mendorong murid-muridnya untuk memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya dan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya. Nah, melalui sikap tersebut, Ustadz Salman menunjukkan bahwa guru dapat menjadi agen perubahan dengan membentuk pola pikir dan karakter murid. Nah, perilaku yang tersebut berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yang membantu murid dalam mengembangkan pengelolaan diri, tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan membangun hubungan positif. Nah, guru yang memiliki kemampuan sosial emosional mampu memahami kondisi murid dan memberikan respon yang tepat, bukan hanya menuntut murid untuk mengikuti aturan. Jadi, ketegasan Ustadz Salman bukan sekedar membuat murid menjadi patuh, tetapi juga menjadi bagian dari proses membentuk karakter dan masa depan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.